Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir ke channel kami LPK IT Komputer. Mudah-mudahan Anda yang telah melakukan subscribe diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Selamat menyaksikan dan dipraktekkan. Oke, Mas Arifin, kita mulai ya pembahasan di pemrograman PHP, ya kan? Ini adalah lanjutan dari kemarin di materi sebelumnya, yaitu registrasi user. Nah, sekarang kita nyambung ke login, ke login user. So, loginnya ya, form loginnya gini aja. Arifin kan udah ada ya, coba cek deh, ada nggak? Ada. Oke, kemarin kan udah sempat sampai membuat sebuah form login. Lalu kita akan coba, di sini ada yang namanya cek login, ya kan? Kita akan buat sebuah file dengan nama cek login. Ayo kita coba buat file new php. Oh, ini kita boleh kosongin, hapus semuanya. Lalu kita langsung save as saja. Kita kasih nama cek login php gitu ya. Lalu di sininya, oke. Ini cek login ya. Kenapa kok namanya cek login? Karena kan harus sesuai actionnya di sini. Karena actionnya cek login.php, ya kan? Nama di actionnya. Oke, maka saya buatkan sebuah file baru dengan nama cek login. Lalu di cek login ini, oke, kita akan coba mainin session. Ingat, pertamanya adalah apa? Ketika kita mainin session, pertamanya adalah tadi apa? Session start. Ini awalnya langsung gitu. Session start. Lalu habis session start, apalagi? Session start. Oke. Nah, apa-apa, kita langsung diambil sebuah variabel aja, langsung kita coba di sini langsung include apa? Karena kita ingin terhubung dengan database, maka kita ambil script dari koneksi kita, ya kan? Koneksi, ya. Script koneksinya sebelumnya udah kita buat, ya kan? Ini untuk mengoneksikan antara script pemrograman, ya kan? DB namanya adalah Arifin, oke. Di pembahasan sebelumnya ya tentang registrasi kita udah buat ini. Lalu di bagian cek login kita include aja. Kita coba include, langsung include itu koneksi.php. Oke, langsung aja kita buat coba scriptnya lagi dikit di sini. $check sama dengan cek sama dengan gimana? Nah, lakukan apa? Perintah query. MySQL query. Oke, kita MySQL query. Lalu kita count. Ingat kenapa kan variabel count dibawa dari koneksi. Ini adalah variabel count. Ini dibawa dari koneksi. Jadi kita ambil. Oke, itu perintah query biasa gini. Lalu di sininya insert pintu. Enggak, kan kita nggak mau melakukan insert ya. Kita nggak mau melakukan insert karena kita mau melakukan select sekarang. Jadi select. Jadi di sini ada select. Oke, select bintang from. Oke, namanya apa? Nama table yang akan kita execute apa? Kita kemarin pernah buat waktu pas
apa sih kemarin register user ya, boleh kita cek di register user. Kalau nama tabelnya apa kemarin? Oke, nama tabelnya adalah tabel registrasi ya. Oke, ini kita akan ini nama tabelnya tabel registrasi. Oke, yuk langsung aja di sini. Select bintang from TBL registrasi where username sama dengan $A. Kok $A? Iya, kita definisikan dulu dong di sini. $A apa? $A adalah pos nama. Oke, pos apa? Yuk kita lihat lagi waktu pas login. Kalau pas login, pos apa tuh yang di login? Di loginnya apa? Username, name-nya kan yang diambil name-nya, ya nggak? Kan diambil nih di sini nih, name, username. Berarti di sini adalah, oke, balik lagi ke cek login. Oke, pos di sini username. Ya, kita inisialin ke variabel A, kita save ke variabel A. Gitu. Lalu berikutnya untuk password, oke, untuk password kita inisialkan ke variabel P aja, kita simpan ke variabel P aja. Lalu di sini, oke, password. Kenapa password? Karena name di sini kan password. Kan yang diambil ingat name-nya ya. Name pada inputan kode tag HTML. Kita balik lagi ke sini ke cek login. Select bintang from table registrasi where username sama dengan A. Lalu kenapa where username sama dengan A? Dari mana? Username itu kan nama kolom di table registrasi. Ingat kita kemarin buat table registrasi kan ada username. Ya. Untuk memastikan bolehlah kita buka MySQL-nya. Yuk, di MySQL-nya kita buka dulu. Make sure aja. Oke. Nah, kita lihat kemarin tabel registrasi, mana tabel registrasi? Namanya Pak Arifin kalau nggak salah ya, database-nya kemarin. Ini Arifin. Ini nama database-nya ini. Oke, di Arifin ada tab, di database Arifin ada tabel registrasi. Oke, tabel registrasi. Nah, kita lihat di sini, benar kan? Kita punya kolom namanya username dan password. Ingat, ini adalah kolom di table registrasi yaitu username dan password. Maka query-nya jadi begini. Select bintang from table registrasi where username sama dengan $A, baru di sininya n password, oke, password sama dengan $B. Ingat, ini adalah nama kolom di table registrasi yaitu tadi username dan password. Gitu. Ya kan kita nggak nginput, jadi kita nggak menggunakan perintah insert. Beda, ini kita hanya mengambil data konsepnya. Kalau select itu konsepnya hanya mengambil data untuk nantinya dikelola gitu, dikelola lagi gitu. Ya kan, kalau insert kan perintah insert berarti untuk menambahkan data gitu. Lalu kita coba di sini. Udah kita ambil, lalu kita kelola lagi, misalnya contoh dengan menggunakan teknik ini, misalnya hitung atau misalnya jumlah, misalnya boleh sih nama variabelnya apa sih, bebas ya, misalnya adalah hasil, saya kasih nama variabel hasil sama dengan, nah ini penting nih, kita gunakan teknik MySQLi. Apalagi tuh 6 row. Ingat, fungsi dari MySQL 6 row fungsinya itu menghitung hasil execute dari perintah query.
Yang mana perintah query ini ditampung di variabel check. Maka MySQL numRow check. Sebenarnya nanti kalau kita outputkan dari hasil MySQL numRow, misalnya kita iseng-iseng nih, mau nyoba gitu ya, ya kan, misalnya gini doang, gini seperti ini, maka hasil yang didapat itu nanti adalah adanya angka. Kalau ditemukan, maka ya tentu angka yang dihasilkan adalah 1. Kalau emang jumlahnya 1 gitu. Kalau misalnya jumlahnya 2, tentu yang jumlah apa? Jumlah data maksud saya. Jumlah data. Contoh. Ya Mas Arifin ya. Halo? Halo Mas? Oke, contoh. Ya. Misalnya contoh kita lihat. Contoh, maka saya coba gini dulu, saya coba execute di bagian login ini aja langsung. Oke, lalu kita lihat. Ini langsung saya jalanin aja dulu, untuk ngecek ya, Saya jalanin dulu. Ini. Oke deh, saya jalanin dulu deh. Oh, kita lihat, misalnya, saya coba langsung aja, A, B, C, 1, 2, 3. Passwordnya 1, 2, 3. Coba. Undefinite variable B, oke, ini ada kesalahan undefinite variable B, gampang. Kalau ada kesalahan gini, kita dibilang undefinite variable B, ya kan, dicek login ya. Berarti kita harus cek variabel itu tidak ada, misalnya gitu. Yuk, caranya gini. Kita lihat di baris sini. Di baris kemana tadi dibilang katanya dicek login ya, baris ke-6. Dicek login baris ke-6. Variabel apa yang enggak ada? Oh iya, sorry, bukan B, saya salah. Harusnya variabel P. Benar ya? Ya. Kan enggak ada, B kan enggak ada, A dan P sesuai dengan definisi saya di sini. Itu gitu. Ya. Oke. Jadi Password. ya, betul. Nah, ayo kita coba ulang lagi tadi, yang tadi kita ulang lagi. Kesalahannya kita udah tahu. Kita coba back aja lagi. Misal contoh, kita coba lagi. Nah, baik lagi nih kesalahannya. MySQL numRow, ya kan, online ke-4. Nah, kalau dalam MySQL, ya kita lihat lagi. Gitu. Misal kita lihat MySQLi numRow, apa tuh? numRow-nya apalah cek ya. numRow-nya cek seperti itu. Select bintang from registrasi. Kita gampang lah, kita gini dulu. Untuk ngecek perintah ini benar atau enggak, seperti biasa, ya, cara yang paling efektif adalah perintah query. Kita copy ya. Maka ketika di sini terjadi error, ya kan, maka pastinya tentu mempengaruhi MySQL numRow-nya juga jadi error, gitu loh, ya kan ya. Oke, kita bisa lihat dulu di sini. Yuk kita jalanin di perintah SQL untuk ngecek perintah query-nya ya. Ngecek perintah query-nya bener atau enggak gitu aja. Ya, bener apa? Kan ketahuan langsung salahnya tuh sebenarnya. Ya, coba kita lihat go aja. Go. Nah, enak nih. Kesalahannya udah dikasih tahu tuh, lihat tuh. Kita lihat. Select from, from ya. From-nya ada 2 kali. Ya enggak? Select from. Benar nggak? Ya. Berarti apa perintahnya? Bukannya numRow-nya yang salah, karena numRow ini mengeksekut perintah query ini. Seperti itu. Berarti perintah query ini yang nggak benar sehingga mempengaruhi numRow-nya jadi salah gitu. Karena numRow hanya mengambil dari variabel check. Kita perbaikin lagi. Nah, jadi gitu. Kita harus gimana? Intinya kita tahu bagaimana sih cara memperbaiki suatu kesalahan di dalam pemrograman PHP. Kita back lagi gitu. Kita coba lagi. Misalnya gini. Kita coba lagi. Oke, masih sama ya. Kita refresh dulu, refresh. ABC. Masih di, kita coba patient. Kalau kesalahan.
select bintang from TBL registrasi where username sama dengan username, oke, and password sama dengan password. Betul ya harusnya ya. Coba tapi ya, saya cek dulu lagi ya. Cek lagi. Oh, gitu. Oh, kita coba. Masih ada ya. Apa tuh kata? Oh, tabel Arifin, oh tabelnya salah. Ya, tabel registrasi. Oh, saya salah nulis tabelnya. Ya, nulis tabelnya saya salah. Harusnya yang benar TBL registrasi. Nah, registrasi gitu ya. Ya, oke. Ini kita jalanin lagi. Nah, bener ya. Nggak ada masalah ya. Jadi tadi kesalahannya lah. Saya salah menulis table. Nggak apa-apa. Itu adalah untuk kita belajar ya. Untuk belajar seperti itu. Oh, kita coba copy aja lagi. Seperti itu. Tuh, paste lagi. Nah, oke, ini udah bener ya. Kita coba lagi perintah tadi. Back lagi. Kita coba ya sedikit. Nah, ingat, lihat, tadi kita mau pelajari tentang MySQL numRow. Kenapa kok jadi 0 isi numRow-nya? Karena kan data yang dicari, yang ini, ABC dan password 123, memang ada di sini. Kita lihat, browse. ABC dan 123 passwordnya. Nggak ada. Tuh, nggak ada. Sebegitu, nggak ada ya. Maka, kalau misalnya contoh, saya buat ya. Saya coba buat lebih simpel, misalnya gini. Ini saya edit aja. Edit dulu ya. Saya akan edit dulu di sini misalnya username-nya adalah ABC ya, ABC. Ngajak saya beda ABC dan passwordnya adalah 123. Haha, enggak apa-apa. Username-nya ABC, passwordnya 123. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang ada nggak username dengan nama ABC dan password 123? Ada ya? Ya, kan tuh, username ABC dan password 123. Yuk, kita coba lagi perintah yang tadi. Kita coba lagi, ceritanya perintah ini kita coba lagi. Ya. Oke, kita coba login lagi. Nah, ini jadi ada satu nilai number-nya jadi ada satu. Kita lihat tuh, jadi ada satu gitu loh. Ya kan, karena memang apa? Satu maksud ada satu data. Ya, ada satu data yang ditemukan seperti itu. Maka di sini itulah konsep dari MySQL numRow. Saya udah jelasin tuh sedetail mungkin tentang MySQL numRow, yang mana dia mengecek benar-benar pada tabel seperti itu. Oke. Lalu ada lagi contoh seperti gini. Oke, kita lihat. Ini kita lihat lagi di yang ini oke, ini username ABC, tapi dia nggak di password. Jadi nggak di encrypt, datanya nggak di encrypt, benar-benar murni 123. Sedangkan yang di bawah ini konsep dari encrypt. Ingat di pembahasan sebelumnya tentang registrasi kita membahas tentang bagaimana mengencrypt sebuah data. Ketika datanya ini terencrypt, ya kan, maka ini akan berubah. Cara ngambilnya akan berubah. Cara ngambilnya jadi gini. Ini passwordnya kita kasih nama, kita kasih gini, di bagian ini kita tulis. Teknik encrypt kan kemarin pakai MD5, di sini MD5. Kurung buka, kurung tutup. MD5. Oke. Ya, lihat MD5. Saya mau dia biar bisa membaca password yang diencrypt ya. Jadi ini biar bisa membaca password yang dienkripsi seperti itu. Yuk kita coba lagi. Ini adalah password yang dienkripsi, ini enggak ya. Nah, ingat MD5 itu membaca password yang dienkrip. Ketika ini dijalankan, tadi password yang dienkrip, ininya apa? Misalnya contoh tes, ya kan? Tes, oke. Nah kemarin saya kan yang kasih passwordnya ya. Oke, Pak, saya akan coba. Ini namanya adalah tes. Oke, login. Tes. Oke, passwordnya sama ini 123 karena di encrypt menjadi panjang kan gitu. Kemarin kayak gitu coba. Tuh kan? Ya. Seperti itu. Tapi bagaimana kalau andai kata dia
udah dienkrip tapi di sininya misalnya ABC 123, oh yang nggak bisa karena password 123 ini belum dienkrip, jadi malah nggak kebaca. Kita lihat di sini ABC ya, ABC tapi 123 malah jadi error. Kenapa? Nggak kebaca gara-gara ngodingnya salah gitu. Ketika ngoding untuk pengecekan, kalau data di database-nya itu kita lihat terenkripsi, maka kita harus menggunakan teknik gini. Tuh. Ya, itu detail tentang enkripsi. Makanya kita lihat pembahasan sebelumnya ada di tabel registrasi bagaimana kita mengenkripsi sebuah data. Kita lanjut ya Arifin ya. Ya. Namro apa kalau kita kasih komen menghitung apa? Jumlah baris. Menghitung jumlah baris pada tabel. Menghitung jumlah baris pada tabel gitu. Itu adalah fungsi dari ya, menghitung jumlah baris pada tabel. Nah, kita olah lagi di sini. Kita belum perlu outputin, hapus outputinnya. Kita olah lagi. Di sini kita olah lagi, misalnya contoh menggunakan teknik if hasil lebih besar 0. Hasil lebih besar 0 berarti kan di sini ada 1, berarti kan ada datanya ya. Jika hasil lebih besar 0, maka kita anggap aja gini. Kita anggap aja di sini misalnya echo, kita anggap dulu ya. Kita anggap dulu di sini echo login sukses. Nanti kita tambahin, akan kita redirect ke pack yang kita inginkan ya. Lalu di sini else-nya adalah misalnya contoh else-nya adalah misalnya echo login gagal. Ini nanti kita akan modify ini, nanti begitu dia berhasil kita akan redirect langsung dia ke halaman yang akan kita buka di bagian ini. Tapi sementara gini dulu, oke. Kita coba jalanin lagi misalnya. Coba jalanin lagi. Kita lihat misalnya gini. Login gagal ya, gagal. Oke. Nah, sekarang misalnya yang ini tadi yang tes gitu ya. Maksudnya ini kita lihat login sukses. Login sukses. Kenapa login sukses? Karena memang datanya ada kayak gitu. Oke, sekarang coba Arifin buat. Ayo coba. Coba nanti saya cek dulu. Oke. Halo Arifin, kalau udah bilang ya, udah jalan. Coba dicek berhasil atau enggak gitu. Arifin? Ya. Udah belum? Dikit lagi, Pak. Oke, kita kalau udah bilang ya. Udah, Pak. Ya, oke. Ada jalan belum? Dicoba dulu. Di execute dulu. Di execute-nya dari login ya, dari login ini ya, dijalanin. Terus Arifin sesuaiin dengan data yang udah ada aja di tabelnya.
Ya, makanya tabelnya Arifin buka dulu. Loginnya. Tadi saya cek login. Sama nama yang mana, Pak? Disamain dengan data yang ada di tabel data di database loginnya. Nah, sudah terus dicoba, Pak. Gimana? Dicoba di SQL-nya. Ya, kayak gini. Contoh. Lihat saya. Di sini kan saya punya username dengan password ABC. Ya kan? Username dengan data ABC, password dengan 123. Nah, ini Arifin coba gitu loh. Ini sesuai dengan data Arifin gitu. Ya, udah gitu coba login. Yang tadi Pak, coba lihat Pak, ada yang error saya. Masih ada kesalahan. Masih ada error ya. Ini codingnya. Yang tadi, yang cek login. Yang registrasi, cek login ya. Cek login ini. Oh, ya ini. Ya. Oke. Satu lagi sukses. Yang gimana lagi? Benar, suksesnya mana ya? Gimana ya? Coba saya coba dulu deh. Oh, ini kan ini. SC. Sip. Ish. 458 login. Oh, atas register. Register.
Masih ada error sih Pak. Ada apa gimana? Sorry. Ada error di line 45. Ada error. Coba saya cek ke pesan errornya apa? Pesan errornya? Undefinite katanya apa? Pesan errornya apa? Undefinite index. Oh, undefined index. Iya, username dan password. Oh, undefined index, username dan password. Oke. Bener nggak undefined index, username dan password di sini? Arifin udah definisikan belum? Di sini $A dan $P udah didefinisikan belum? A dan P-nya ini. Terus username dan passwordnya ini, nama username dan passwordnya ini udah sesuai belum di table login? Username dan password, cara ngeceknya gitu. Udah bener sih Pak. Variable A sama dengan variable post username. Udah bener? Coba desain ini dari ke SQL-nya, apa yang salah ya? Oh, oke, boleh. Yuk, saya coba cek dulu deh. Ya, coba saya cek dulu. Di share ya, Arifin di share. Ini saya stop share dulu. Terus saya kasih dulu. Yuk, coba saya lihat di share datanya. Oh, itu tadi itunya juga salah, query-nya masih salah tuh. Coba lihat query-nya. Iya. Coba lihat di Arifin salah ngeblok dong. Ngebloknya harus dari perintah select dong, ngebloknya harusnya. Di bloknya dari perintah select dong. Coba lagi balik ke DW. Tuh kan select. Iya. Nah, iya dari perintah select ke gitu. Ayo coba. Coba lagi ditaruh ke query. Nah, jalanin perintah query-nya. Jalan nggak? Oh, bener ya. Berhasil ya perintah query-nya kan? Gitu. Berarti perintah query-nya nggak masalah ya? Iya. Di sini salah nih. Salah nih. Oke. Coba saya lihat kesalahannya ada di mana. Dijalanin dulu di bagian loginnya. Di loginnya, di form loginnya, saya pengen lihat. Ya. Di form, bukan di cek login, jangan jalanin dari cek login. Jalaninnya itu dari login. Nah, dari situ. Namanya jadi agak rancu. Di situ Arifin namanya cek login. Bukan itu, harusnya yang dari login. Namanya nih rancu nih. Nama, alamat, email, bukan yang ini dong, dari form login dong. Mana form loginnya? Bukan dong, itu bukan form login. Form login itu cuma ada 2, login username dan password.
Mana? Login, yang login. Oh, nah coba mungkin itu kali login. Ada beberapa tuh Arifin tuh login 2 kali tuh. Iya, ini nyoba-nyoba nih. Mungkin yang apa halaman yang login doang tuh ada di atas tuh. Ada tuh login. Ya itu Ini kali ya. itu. Ya coba buka. Mana datanya? Kan dia cuma ada username dan password kemarin. Oh, bukan, Pak. Bukan. 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 Dia datanya cuma ada username dan password Password. kayak gitu. Coba deh, saya stop sharing dulu, Pak ya. Ya, boleh. Berat dia. Lihat di saya ya, lihat saya ya. Saya share ya. Yang kayak gini nih Arifin maksudnya. Saya yang share ya. Nih, cari yang kayak gini nih Arifin, sorry. Tuh. Ya, yang kayak punya saya nih. Gini. Ya oke ya, coba cari. Kalau enggak ya mungkin buat lagi boleh lah. Username dan password. Buat aja deh. Oke. Oh, ini dia, Pak. Kenapa? Ada. Hah? Ada login label. Ada ya, namanya itu ya. Dia Ya. mengarah ke cek login dong, ya kan? Actionnya sesuai dengan script ini, sesuai dengan script cek login ini, ya. Actionnya. Coba, Pak. Kan ini kan Arifin tadi udah ngetik ini kan. Nah ini disesuaikan actionnya namanya apa? Oh, cek login. Kalau Arifin tadi saya lihat cek login 2 kayaknya itu namanya. Iya. Ya, disesuaikan. Ya, ini yang pertama dijalankan gitu loh. Iya. Yang dijalankan yang mana, Pak? Ini form ininya. Oh, itu ya. Dijalankan awal. Oke. Ini kan login. Oke. Nggak error, Pak? Ya, coba Arifin tulis datanya. Benar nggak? Datanya ditulis login masuk username-nya gitu kan. Ini saya share, Pak ya. Saya share. Iya, boleh. Tar dulu. Coba di-share. Saya lihat. Udah belum? Udah. Nah, itu kan ada apa? Ada username-nya tes. Nah, ya kan coba Arifin coba passwordnya itu yang udah di-encrypt itu passwordnya apa? Passwordnya apa tuh? Yang username tes itu passwordnya apa itu? Ya enggak? Nah itu passwordnya kemarin itu kan udah di-encrypt tuh. Iya. Ya, ayo coba dari form coba jalanin.
tes Ayo. tadi bentar. Kasih tes. Oh ya. Nggak ada pesan tapi ya. Kenapa, sorry? Nggak ada pesan. Ada, coba itu jalanin ya. Oh, itu cek login 2 dan PHP dong harusnya. Bukan cek login doang. Yang baris keempat. Cek login 2 titik PHP. Ini ya. Ya. Ya, baris keempat titik PHP kan. Nah. Nah, coba. Oh, ada action nggak? Kagak langsung hilang dia. Oh, kalau nggak ada, coba lihat di formnya. Coba lihat di tampilan formnya. Ayo, saya lihat. Oke, form. Oh, bukan kelas. Itu kan salah naruhnya. Harusnya naruhnya di action dong. Ya, bukan di kelas. Nih, cek loginnya di cut, taruhnya di action yang tanda crash itu loh, yang tanda crash. Yang tanda crash, baris keempat yang tanda crash. Nah, itu yang ditulis cek login 2.php. Oh, di sininya? Bukan yang di kelas. Kalau kelasnya tulis nama kelas login. Kalau kelasnya itu namanya login. Kan sesuai dengan baris kedua tuh, kelas login. Nah, untuk actionnya ganti. Baru nama filenya tadi cek login 2.php gitu. Coba lagi. Gini dia keluar kan. Kan login gagal kan? Tuh undefined index password. Nah, berarti baris kelima. Nah, gitu. Cek di cek login, coba lihat. Dicek login baris kelima. Ini dia nih. Kan undefined index apa itu? Index password. Benar nggak? Nama di name-nya itu password, dicek di bagian apa tuh? Di bagian login 4, coba login 4 lihat. Nah, username, passwordnya urut besar itu, P-nya itu. P-nya besar itu, password. Username juga U-nya gede, username disesuaikan. Nah, ini juga berarti sama. Password P-nya gede itu, P-nya huruf kapital. P karena disesuaikan, sensitif. Nah, coba lagi. Keluar begini. Login gagal. Nah, login gagal berarti datanya nggak ada dong. Ya nggak? Datanya nggak ada dong, datanya. Kalau login gagal itu script udah bener, cuman datanya nggak ada gitu. Coba saya bikin variabel S, variabel H ya. Login.
gagal juga Pak. Coba ayo ngetesnya gini. Coba di tadi, oke, di tampilan PHP adminnya coba. Di PHP adminnya, coba Arifin ke PHP admin. PHP admin. Coba diedit ya. Yang tes itu diedit, tulisan tes Ini ya. itu diedit. Yang tes ya. Passwordnya kita encrypt baru lagi. Passwordnya isi aja coba 1 2 3. Ngetes aja. 1 2 3. Terus yang sebelahnya kan ada password tuh. Sebelah ada tulisan password sebelahnya. Diturunin. Sebelah 1 2 3 kan ada drop down. Di sebelahnya. Di sebelah 1 2 3 kan ada drop down. Ke kiri, kursornya ke kiri. Nah, itu diturunin. Ya klik. Cari MD5 tuh kan ada bacaan MD5 tuh. MD5. Ah, itu. Nah, terus udah gitu klik go. Oh, aku nggak mau. Oh, kurang. Kalau MD5, varchar-nya jangan 15. Kalau varchar-nya 15, ini kekurangan karakter. Coba. Sekarang Arifin klik struktur. Klik struktur. Ini ada bacaan struktur di atas. Ya, struktur diklik oke aja. Nah, oke, untuk passwordnya di change di bagian di baris ke 9. Ya, itu di change ya, klik. Ini jangan 15, coba kasih 60, coba 60. Nah, terus save. Agak panjang memang kalau udah di encrypt itu, jadi agak panjang. Sekarang coba lagi klik browse. Lalu coba edit lagi ya, klik edit lagi. Nah, kayak tadi lagi passwordnya coba jadi 1 2 3 aja. Simple. Itu dihapus, semuanya. 1 2 3. Terus dia encrypt lagi tuh, diklik MD5 di situnya. MD5. Nah, gitu. Udah selesai ya. Udah kan jadi panjang tuh lihat tuh passwordnya jadi panjang. Sekarang Arifin coba tes lagi. Username tes, passwordnya 1 2 3 ngetes. Coba. Ah, ya enggak? Apa tuh tulisannya login? Sukses, karena memang datanya ada kayak gitu. Oke, nyampe sini gimana? Ada pertanyaan nggak tentang login nih? Kita mau lanjutin lagi, masih login nih. Masih login. Gitu. Ya, Pak. Panjang ya, lagi. Hah, gimana? Kan tinggal saya pelajari lagi. Ya, nggak apa-apa. Ini kan sengaja di record. Sengaja di record biar bisa diulang-ulang kayak gitu. Biar bisa diulang-ulang sama Arifin. Gitu. Nggak masalah, oke? Yuk kita lanjut ke cek login 2. Coba diklik cek login 2. Arifin stop dulu biar saya yang set. Di cek login. Nah, saya akan coba modify di sini. Jika dia berhasil, maka saya akan coba di sini nyimpen variabel session dulu. Saya simpan dulu di sini. Saya kasih nama, misalnya ini adalah untuk session. If lebih besar, session user name misalnya sama dengan ini ya, mutlak harus nyimpen session ya. Session username sama dengan A. Kenapa A? Karena variabel di sini A ya, username. Lalu session lagi kita simpan lagi sessionnya ke browser. Untuk session ini kita kasih password ya, misalnya kita kasih untuk nama sessionnya adalah password. Lalu sessionnya adalah sini inisialnya adalah P, maka adalah P gitu yang ini P. Oke. P. Nah, jadi begitu kalau dia benar langsung dia akan menyimpan session di browser dengan mengisi variabel A
ya kan, dan variabel P. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan direct biar dia ngebuka langsung halaman yang kita tuju, ya. Ngebuka halaman yang kita tuju. Misalnya nih contoh, kita punya halaman desain atau enggak misalnya. Kalau dia punya halaman desain, dia bisa langsung ngebuka halaman desain admin kita gitu loh. Ya, ngebuka langsung halaman desain adminnya. Misalnya halaman desain adminnya mana nih misalnya? Misalnya mana aja deh. Kita coba misalnya ini apa nih? Coba ya. Oh, misalnya oke lah, saya pengen buka halaman ini deh nih. Kalau dia berhasil, dia langsung ngebuka misalnya ini nih ya ini nih. Kalau dia berhasil, dia ngebuka ini nih. Contohnya gitu aja dulu. Oke, di sininya saya akan giniin. Kalau dia berhasil, dia ngebuka sebuah halaman. Halamannya saya gini, header gitu ya. Header, location, lalu saya tulis buku tamu.php. Ini buku tamu.php ini adalah halaman yang kita ingin buka kalau si user itu berhasil login. Ya, jadi disesuaikan, ya kan? Halaman desain adminnya mana gitu. Ini disesuaikan. Oke. Maksudnya header, location dia langsung direct gitu ke sini kalau bener gitu. Oke, kita coba misalnya lagi. Oke, saya coba. Benar kan? Langsung kebuka ini ya. Ya. Oke, langsung kebuka halaman ini. Kenapa langsung kebuka? Karena memang saya mengarahkan ini kalau benar saya arahkan ke sini. Sekarang kalau mau saya arahkan ke tampilan admin bisa nggak? Bisa, berarti kita buat dulu desain untuk adminnya gitu loh. Begitu. Ya, paham ya? Yuk, coba Arifin coba tes. Sekarang coba tes. Gitu. Halo Arifin. Udah coba belum? Udah agak ada error. Ada error. Error di mana ya? Cek login 2 PHP line 12. Syntax error unexpected expecting in cek login 2 online 12. Syntax error di mana? Di line 12. Dicek loginnya. Cek login 2. 12. Username. Password. Ini saya share nih Pak ya. Boleh. Share coba. Iya. Coba. Tutup. Itu ada kesalahan di baris ke-12. Ya, ini. Di baris ke-12 petiknya kurang tuh. Petiknya harus diapit petik. Habis dolar ada petik lagi tuh. Baris ke-12.
Baris ke-12 tuh habis sama dengan kan baris ke-12 tuh ada sama dengan petik, kasih petik. 2 ya. Sama. Sama Pak. Dan 12 juga. Baris ke-12. Ya udah, coba itu kan kesalahan. Baris ke-12, coba lihat. Oh iya, coba lihat. Oh itu habis session double itu. Double habis session dihapus satu. Ah, Iya, iya. ya, bawah juga sama. Oh, Nah, terus ada lagi tuh, tunggu ada kesalahan lagi, masih salah tuh. Masih salah itu, masih ada blok ke-14. Tuh tanda petik tuh. Habis header tanda petik ini ganda. Pak ya. Ya, Nah, sip. oke. Kan udah hilangkan errornya. Oke, coba. Coba lagi. Coba lagi. Berapa? Nah, bener kan? Bener ya? Jadi begitu Ya. login, kalau salah coba di back. Itunya back dulu. Aneh kata salah passwordnya ya, coba passwordnya salah, salahin aja coba, asal-asalan. Coba login sekarang, gitu. Ya, oke, gitu, Oke. itu, oke. Nah, itu teknik dari apa? Teknik dari login, seperti itu. Untuk memproteksi login, nah, jadi agar orang tidak melakukan bypass terhadap login kita. Jadi bypass maksudnya, oke, sekarang saya yang share ya. Devin tutup dulu. Ya, ya. Saya yang share. Ini. Ingat di bagian baris ke-14 ini ada tulisan buku tamu ya. Ini boleh kita ganti. Ini ceritanya halaman admin kita. Jadi apalah halaman admin di sini nama filenya gitu loh. Ya, halaman desain admin maksudnya. Desain adminnya apa? Mau jadi gitu. Nggak harus nama buku tamu.php dong. Ini bebas kan nama file kita ya. Misalnya ini halaman 1 ya, tulis aja di sini halaman 1, halaman adminnya gitu. Jadi lalu saya pengen proteksi ini. Kenapa harus diproteksi? Karena bisa aja orang tiba-tiba ngejalanin begini tanpa harus login, misalnya contoh. Nah, kan tulisannya. Langsung aja dia jalanin nih buku tamu.php. Kan langsung kebuka, nggak harus login juga langsung kebuka ketika dia jalanin buku tamu.php. Berarti kan nggak bagus kalau begitu. Dia melakukan bypass secara langsung di URL dengan mengetik buku tamu.php lalu di enter. Oh, jalan gitu loh. Nah, ini kita harus proteksi. Ya, cara memproteksinya di halaman ini yang kita anggap ini di sini ya. Kan kita udah mendefinisikan nama sessionnya adalah username dan password. Ini harus kita gunain. Ini harus kita gunain. Di sini kita coba gunain, misalnya kita coba gunain di halaman tadi buku tamu ya tadi. Ini saya adalah buku tamu, kan menujunya ke buku tamu ya. Ke sini ya, ke sini ya. Maka ini akan saya akan proteksi di bagian paling atasnya aja. Ini saya akan coba proteksi. Coba saya bilang di sini adalah oke, if empty session oke, nama sessionnya tadi apa, username, oke, or empty session nama sessionnya tadi apa, lihat di sini kan tadi kita ada nama session di sini, nama session ini nih, ini nama session ya, tadi session apa, username dan password. Berarti kita coba cek, kita maksudnya gini,
username salah ya, username dan password. Lalu di sini if empty session username or empty session password, misalnya gitu, empty session password, maka kita bilang gini, kita bilang di sininya adalah gini, echo. Oke, misalnya contoh, kalau dia kosong, maka kita bisa lakukan dia exit gitu ya, misalnya contoh deh. Atau langsung balik lagi ke halaman login, misalnya kita bilang lagi balikin aja lagi ke halaman login, tidak, tekniknya gitu, kita balikin lagi dia ke halaman login, header location. Misalnya contoh balikin lagi halaman loginnya mana nih, halaman loginnya misalnya ini login, jadi dia udah nolak gitu, langsung balik ke sini gitu. Boleh ini kita proteksi lagi dengan tulisan exit begitu, else ya, udah gitu aja ya. Ini gini, kalau else berarti bawah dijalanin. Jadi andai kata dia ini ngebebas langsung, artinya menjalankan langsung ini nih, contoh gini ya, jalanin tiba-tiba nih, coba tanpa dia login gitu. Nah, dia object not found. Kenapa object not found? Sorry, ini saya salah. Either location login.php ini ceritanya. Login.php. Jadi ketika ini dijalankan secara langsung oleh user, ya kan, di gini. Nih, login. Misalnya contoh tadi apa? Buku tamu ya. Buku tamu ini dijalankan secara langsung sama user, dia enter. Maka balik ke sini nggak bisa. Ya, nggak bisa balik ke sini ya, diketik lagi ceritanya, user tahu alamatnya, diketik lagi buku tamu, di enter lagi sama dia ceritanya, enter lagi, nggak bisa balik ke sini ya kan, karena kita proteksi dengan proteksi menggunakan teknik sederhana gini aja tuh ya. Tapi kalau dia login, ternyata dia login beneran, dia login, misal contoh dia login, oke, tes dia login 1 2 3 gitu ya, tes dia login gitu bener. Maka oke, tadi apa? Maksudnya tadi tes ya. Ini adalah kalau benar harus masuk. Oh, kenapa nih? Benar dianggap kosong. If empty session username, benar nggak? Session username or empty session password. Taruh. Ini kan username. Sorry, kok username? Dicek loginnya. Login. If empty, ini kan A dan P. Ya kan, A dan P. Username, password. Ini kan username, password. Berarti harusnya benar. Kamu, oh iya, ada yang salah. Ada yang kurang. Saya belum definisikan session start. Session start. Saya belum mendefinisikan session start. Ini penting kan, karena kalau nggak definisikan session start, ini nggak ke bawah. Ya, ini variabel session ini nggak aktif gitu loh, karena belum definisikan session start. Coba lagi. Ceritanya dia nggak login, ngakses ke sini. Kita lihat nih, nggak login, dia langsung ngakses ke buku tamu.php. Bisa ya, oke, bisa kan tadi karena sessionnya kesimpan. Kita coba dulu clear history. Ceritanya kita coba clear history. Clear history kan berarti kan menghapus ya, ini sama aja nanti kayak script logcode ya. Clear history berarti coba nggak mau keluar history. Historinya udah bersih nih. Tuh, ya. Jadi kalau dia ngakses ke sini lagi, misalnya contoh buku tamu.php, bisa gitu.
nggak bisa di bypass sudah, nggak bisa. Kecuali dia login, misalnya dia login tes gitu. Oh sorry, salah tadi. Loginnya apa? Loginnya adalah tes 3 kali. Saya ngetes dulu gitu. Oke. Nah ini, oke. Kecuali dia login. Kalau dia login dan passwordnya benar, maka dia akan masuk gitu ya, dia akan masuk seperti itu. Oke. Nah, jadi dia masuk ke sini tuh harus lewat login seperti itu. Kalau nggak lewat login nggak bisa karena diproteksi dengan ini gitu loh ya. Arifin ya, ayo coba Arifin buat untuk memproteksinya ini nih. Ayo silakan ya. Halo Arifin, halo ya, coba Arifin buat ini baris ini. Udah Pak. Ya, coba ngetes, yuk berhasil nggak? Jalanin secara langsung di tampilan ini yang soalnya. Kan nggak bisa kan kalau saya jalanin langsung nggak bisa. NFT 4. Gimana? Nggak ada yang error Pak. Error di sini kali. Oh ini dia nih. Di atas ini. Ambulans 11.
Coba clean. Udah Pak? Ya, udah jalan ya. Udah. Oke, kalau udah jalan berarti ini adalah sesi pembahasan kita selesai di bagian untuk session ya. Nanti bisa dicoba-coba, silakan nanti Arifin boleh review lagi mungkin dari ya pembahasan ini di channel kita, di channel saya ya, LPK IT Komputer. Kalau andai kata ada yang lupa gitu. Makanya sengaja tadi saya record. Oke, kita cukup dulu ya Arifin ya. Ya Pak. Tadi yang terakhir itu buat itu ya Pak, yang if empty itu. Ini, yang ini ya. Ini. Buat apa? Ini fungsinya untuk memproteksi, ya kan, agar user tidak mengakses langsung file ini. Jadi gitu. Maksudnya tidak mengakses langsung, dia nggak bisa langsung nulis file ini tanpa dia lewat login. Misalnya di sini nih, dia nulis langsung nih, nulis gitu, buku tamu.php, nggak boleh, nggak bisa, balik lagi aja ke sini gitu loh. Ya, tapi kalau nggak ada script yang ini kita nggak tadi, ini kita nggak tulis, maka bisa langsung kebuka ini, tanpa orang harus login, ini nanti kebuka form ini, seperti itu. Ya, itu makanya dibuatlah script untuk ini. Kan dibacanya if empty atau jika kosong variable session username atau jika kosong variable session password, maka execute lah ini gitu. Itu. Ya, oke Arifin. Itu ya. Itu maksudnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sampai sini gimana? Tentang pembahasan session. Kita kalau mau bikin register user kan harus ada sesi 1, sesi 2. Terus buka loginnya. Berarti ada yang dibuat banyak juga Pak ya? Iya. Variabelnya. Itulah pembahasan session. Emang kompleks kan, pembahasan session udah lumayan. Ya. Emang nggak kompleks karena kita udah bahas di session masalahnya. Gitu. Ya kan? Yang mana session itu semua pasti akan menggunakan, bukan cuma di ini bahasa pemrograman lain kayak ya kan Laravel atau CodeIgniter, kalau dia memproteksi login dia pakai session pasti. Kayak gitu. Seperti itu. Cuman mungkin beda dalam teknik penulisannya gitu. Seperti itu. Oke, cukup dulu ya, Arifin. Oke. Ya, saya izin stop dulu nih ya. Oke Pak. Oke, ya. Oke. Oke udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arifin. Yuk. Saya izin keluar ya. Ya. Yo.